Untuk pendidikan non formal atau spesialisasi ruqyahnya itu beliau pernah ikut kelas muamalah POMM dari Dr. Erwandi Tarmizi LCMA, kelas HSI reguler Dr. Abdullah Roy, kelas tahsin Al-Quran HSI dari Dr. Abdullah Roy, serta kelas ruqyah syariah dari Dr. honoris causa Nuruddin Al-Indonesi. Beliau memiliki 6 orang anak, yakni Naban Nailhun Nabahan, Abdullah Jabar Asyami, Maryam Mukhibita Azimah, Hagia Sofiatul Widad, Ba'asyir Muhammad Ibrahim, dan Muhammad Ja'far almarhum. Beliau merupakan praktisi ruqyah khususnya melalui platform TikTok ya. Bisa dilihat akun TikToknya yang ada di flyer yang telah kita share. Langsung saja perkenalkan, saya Simi Famela sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara untuk webinar pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga penyampaian materi dan tanya jawab, yang keempat ruqyah massal, yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara, mari langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Rifal Al-Faruqi Al-Hafidh. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacakannya tilawah dari Akhina Rifal Al-Faruqi menambah keberkahan dari acara kita pada kali ini. Langsung saja kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Ustadzuna Yudi Abu Nabahan. Kepadanya falyatafaddal alaiha masykuran. Bismillah, dicek dulu suara saya sudah jelas? Sudah Pak Ustadz. Jelas. Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi
هدانا لهذا وما كنا له مقرنين والحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بطاعة الله ورسوله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudara-saudara di media Zoom rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum Ana menyampaikan materi yang insya Allah penting, bermanfaat dan mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman semua, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Multazam Peduli ya yang telah memfasilitasi pertemuan di malam hari ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terutama teman-teman semua yang sedang berjuang mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri tentu adalah salah satu nikmat terbesar ya, sekaligus menjadi ujian bagi mereka yang mendapatkan keturunan. Di satu sisi ada juga pasangan yang mendapatkan cobaan ya, ditangguhkan ya untuk mendapatkan keturunan ya, dan ini adalah hikmah ujian bagi kita semua dan tidak ada yang sia-sia bagi seorang mukmin ketika ia diberikan dua hal atau cobaan atau ujian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Suhaib dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajabali amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu khair. Karena semua keadaan bagi orang mukmin itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah didapatkan keadaan tersebut kecuali Allah berikan kepada seorang yang beriman. Ya, yaitu apa? Inna asabathu sarra. Apabila ia diberikan musibah ya atau kesenangan ya, syakara, ia bersyukur ya, fakana khairallah, dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, dan apabila ia diberikan cobaan ya, dharra atau keburukan, kesusahan ya, sabara, maka dia bersabar, fakana khairallah, dan itu adalah baik baginya ya, itu adalah baik baginya. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika Allah uji. Karena sesungguhnya ujian itu selalu meliputi dua hal. Yang pertama selalu segala sesuatu yang menurut pandangan kita baik dan segala sesuatu yang menurut pandangan kita buruk. Tidak mungkin seseorang itu diuji dengan kesusahan terus-menerus, kesedihan terus-menerus. Pasti dia akan diuji suatu saat dengan kesenangan, kebahagiaan. Ya. Tetapi ketika orang diuji dengan kesabaran, Allah menjamin, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tetapi kalau misalnya dengan ujian kesyukuran, ya Allah mengingatkan, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Artinya ketika orang diuji dengan kesyukuran, kenikmatan, banyak orang yang lalai. Akan tetapi ketika seseorang diuji dengan kesulitan dan dia bersabar, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka insya Allah tidak ada yang sia-sia bagi setiap urusan yang beriman ya apabila dia menyikapinya dengan syukur atau bersabar. Ya, oleh karena itu teman-teman semua yang hadir saat ini pastikan ya niat kita benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menuntut ilmu. Ya, salah satunya tidak ada yang tidak ada ilmunya, semua ada ilmunya dan kita bisa pelajari, termasuk ya pada bahasan pada malam hari ini yaitu tentang ruqyah formil, dan itu adalah kesyukuran yang luar biasa. Oleh karena itu kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Multazam Peduli yang telah memfasilitasi pertemuan ini.
Dan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang hadir. Tidak ada yang kebetulan, ya. Saya sering mengucapkan kalimat itu karena memang tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan Allah mudahkan teman-teman semua bergabung pada pertemuan kali ini. Ya, izinkan saya share ya materi yang disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti ada di layar ya. Afwan. Nah, teman-teman semua, barangkali ada yang lama menanti ya, ada yang eh, lebih dari 10 tahun barangkali, ada yang lebih dari 15 tahun ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita bertemu di kesempatan kali ini, Allah mudahkan kita promin. Kita akan bahas beberapa rahasia terkait ruqyah promin ya. Apakah sudah muncul di layar? Ya, baik. Nah, berbicara tentang ruqyah promil ya, melalui bacaan Al-Quran tentunya. Jadi ada dua kata ya terkait ruqyah dan promil. Dan ruqyahnya adalah dengan bacaan Al-Quran. Ini penting sekali menjadi catatan kita karena nanti pada bahasannya ruqyah itu akan dibagi menjadi dua. Ya. Nah, berkaitan dengan ruqyah atau bahasan pertemuan kita pada malam hari ini, itu berkaitan dengan dua hal, yaitu ruqyah dan promil. Ya, ruqyah dan promil. Namun sebelumnya mungkin izinkan anak sedikit bercerita ya, bahwa sebenarnya untuk ruqyah promil ini atau ruqyah syariah ini telah anak lakukan sejak tahun 2010 ya. Tahun 2010 anak sudah aktif di dalam meruqyah. Ya, akan tetapi untuk spesialisnya atau spesifiknya hingga anak pertemukan dengan Dr. HC Nuruddin Al-Indonesi Hafidhahullah Ta'ala, beliau founder Rehab Hati ya. Beliau mengajarkan terkait mekanisme penyembuhan penyakit melalui terapi bacaan Al-Quran atau ruqyah syariah ya, dan alhamdulillah kemudian anak praktikan ya untuk kehidupan sehari-hari ya terkait sakit dan lain sebagainya dengan Al-Qur'anul Karim. Ini luar biasa. Ya, namun ketika kapan mulai ruqyah? Jadi anak mencoba untuk berdakwah di media sosial terutama TikTok itu pada tahun 2002 tepatnya di bulan Oktober. Dan sebelum akun yang lama itu terblocking ya, itu Anda sudah mencatat ya ada 650 pasangan. 650 pasangan yang telah berhasil ya melalui terapi bacaan Al-Qur'an ini, Masya Allah ya. Ajib sekali, luar biasa sekali ya pencapaiannya, dan ini semua disclaimer ya, maksudnya bukan karena diri pribadi, bukan karena zat ruqyah itu sendiri, tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada campur tangan manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata menambah keyakinan bagi saya pribadi ya terkait tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan, yaitu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di samping itu Al-Qur'an memang tidak ada keraguan. Jadi tidak boleh kita di dalam hati kita sebagai seorang yang beriman ada keraguan terkait Al-Quran ya, dan memang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, bahwa ini adalah Al-Quran ya,
dan tidak ada keraguan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau misalnya ya dalam urusan yang sederhana seperti kita beli kendaraan, beli motor, beli mobil, kita perlu manual booknya, kita perlu petunjuknya agar kita bisa menggunakan secara maksimal ya mobil tersebut, kendaraan tersebut. Kenapa? Dalam urusan hidup kita, di dalam keseharian kita, kita tidak pernah baca itu. Bukankah manual book diri kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat sudah tertulis secara sempurna di dalam Al-Quran? Ya, oleh karena itu, di momen yang mulia ini, insya Allah, saya mengajak agar kembali kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bukan karena ada sebab, ya, atau bukan karena ada musibah, yaitu tertundanya keberhasilan promil. Bukan, tapi karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan ternyata memang Al-Quran di situ mengandung banyak kebaikan, banyak hikmah, dan bisa menjadi penyembuh ya. Oleh karena itu Masya Allah ya. Kemudian ruqyah ya. Jadi ruqyah yang saya maksud di situ adalah bacaan gitu, bacaan ya, atau jampi-jampi ya, kalau nanti definisinya hanya melalui Al-Quran, bacaan Al-Quran dan doa-doa yang disampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kadang Anda selalu jawab, saya selalu sampaikan ya, ketika ada orang yang minta terawang, minta cek dan lain sebagainya, nggak bisa karena saya sudah mengatakan kalau ibu atau teman-teman semua mencari kehamilan pada diri saya, itu salah, keliru. Ya, karena saya tidak bisa meniupkan ruh kepada rahim. Ya, saya tidak bisa menyembuhkan, bahkan saya tidak bisa membuat orang sakit. Dan bahkan saya sering sampaikan, ada orang yang minta diruqyah kepada saya, minta disembuhkan. Saya ralat kalimatnya, jangan minta kesembuhan kepada saya, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ruqyah itu hanya sebagai ikhtiar yang dibolehkan, tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita bahas nanti. Syarat-syarat ruqyah dibolehkan. Jadi ikhtiar yang sempurna, ikhtiar dengan Al-Quranul Karim. Adapun kemudian keberhasilan itu semua tergantung maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada orang yang berhasil ruqyah hanya sekali dua kali berhasil, ada yang kemudian perlu beberapa kali, ada yang sampai setahun baru berhasil. Semuanya perlu proses, dan proses itu Allah yang takdirkan. Ya. Dan oleh karena itu karena ini merupakan bagian daripada syariat agama, ya, ruqyah ini ada di dalam pelajaran tauhid, maka kita tidak boleh melenceng daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak bisa ya kemudian saya mengklaim keberhasilan itu karena saya atau siapapun itu, karena semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah yang takdirkan. Ya. Kemudian terkait promil. Promil ini ya, atau program hamil ini, saya sering sampaikan ada beberapa tips ya. Ini mesti di TikTok ini sering dengar kalimat saya bahwa tips promil ya yang saya ajarkan itu adalah minimal 5. Tentunya setelah berniat. Jadi niat itu penting sebagai pondasi di dalam beramal. Jadi teman-teman semua yang ingin mendapatkan keturunan, pastikan niat kita itu bukan untuk dunia, tapi pastikan niat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Saya niat memiliki keturunan agar dari keturunan saya ini ya lahirlah hamba-hamba Allah yang saleh, yang beribadah kepada Allah, yang mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat. Kemudian yang kedua adalah perbanyak istighfar. Nanti kita akan bahas secara spesifik kenapa harus istighfar. Ya, karena salah satunya ya penyebab daripada ya infertilia atau ketidakmampuan seseorang menghasilkan keturunan itu adalah disebabkan dosa. Dan istighfar adalah sebaik-baiknya obat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengarkan Al-Quran ya, atau ruqyah syariah sesering mungkin. Jadi tidak boleh terbatas ya dalam waktu yang, mohon maaf, itu ketika kita lelah, tidak sengaja. Bahkan kalau bisa, kalau kita ingin mendengarkan ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran, itu niatkan
siapkan waktu yang terbaik. Saya sering sampaikan, coba dengarkan dengan suami. Ya, mudah-mudahan di Zoom ini juga ada pasangan ya, dengan suaminya lengkap. Dengan suami ya menyiapkan waktu terbaik kita, duduk di tempat yang nyaman, duduk di tempat yang bersih ya agar kita bisa mendengarkan Al-Qur'an dan menyiapkan respon badan. Ya, itu berarti kita sudah persiapkan diri kita dan insya Allah lebih dahsyat daripada kemudian ruqyah promil itu FYP di akun teman-teman semua. Lalu ketika itu kita sedang jalan, kita sedang di luar, tidak ada maksudnya persiapan yang matang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pelajari HB. Nanti insya Allah akan dibahas di slide berikutnya. Tentunya HB ini adalah garis besarnya adalah hubungan badan. Hubungan badan ini adalah kategori ibadah di dalam pernikahan. Sehingga yang namanya ibadah itu pasti ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hubungan badan ini, masya Allah, ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa. Ketika saya sampaikan masalah ini, banyak yang berhasil. Karena ternyata keawaman seseorang terhadap masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah konsumsi herbal. Ya, nanti kita akan bahas ya. Minimal kita mengkonsumsi tiga kandungan, yaitu ada asam amino, kemudian ada lemak, kemudian ada prebiotik ya. Dan untuk herbal-herbal ya insya Allah banyak kajian-kajian khusus ya. Ya, misalnya dari Dr. Zaidul Akbar ya, hafizahullah taala dan teman-teman yang lain ya. Jadi banyak referensinya untuk herbal. Dan insya Allah nanti bukan saya yang menyampaikan karena bukan spesifiknya untuk menyampaikan kaitannya dengan herbal ya. Kemudian untuk berikutnya adalah tawakal kepada Allah ya. Serahkan hasilnya. Faida azamta fatawakal 'alallah. Apabila kita telah berazam, berikhtiar dengan maksimal, maka tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Apabila gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Seperti itu. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ini poin penting. Banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah berputus asa, akhirnya ini sudah. Karena sudah berputus asa, padahal mungkin sebentar lagi dia berhasil, maka dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Begitu. Kemudian, yang berikutnya adalah terkait ruqyah tadi. Terkait ruqyah itu, jadi ada dua. Ya, teman-teman bisa lihat di layar. Jadi ruqyah itu ada dua. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah ya adalah definisinya ruqyah ya. Ruqyah dulu definisinya dari kata rokyan, ruqyan dan ruqyatun yang artinya berlindung. Ya, Ibnu Al-Air ini adalah salah satu contoh dari definisi dari para ulama, salah satu ya. Karena banyak sekali definisi yang dituturkan oleh para ulama. Tapi menurut Ibnu Al-Air menuturkan bahwasanya ruqyah itu berharap proteksi atau perlindungan pada Allah dari seluruh atau berbagai penyakit semacam meriang, sorok, serta penyakit-penyakit lain. Jadi tetap ya semuanya bergantung kepada Allah, perlindungan kepada Allah, ya kesembuhan kepada Allah dari segala macam penyakit. Ya. Kemudian ruqyah dengan cara istilah ialah membaca surat Al-Fatihah atau Al-Mu'awwidhatain atau dua surat perlindungan yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Khususnya untuk seseorang yang terkena penyakit ain. Ya, nanti ada bahasan khusus di lain pertemuan terkait penyakit ain itu. Karena luar biasa penyakit ain ini marak di zaman sekarang, terlebih lagi sudah lahirnya medsos. Jadi belum ada medsos saja ain itu bermunculan di mana-mana. Bahkan di zaman Nabi disebutkan aktsaru may yamutu ba'da qada'illahi ya wa qudratihil ain wa qadarihil ain. Jadi kebanyakan umatku yang mati ya setelah takdirnya Allah adalah disebabkan ain. Itu zaman Nabi SAW sudah menyebutkan seperti itu, terlebih lagi ketika ada masa medsos. Zaman medsos ini semua orang memasang foto, video dan lain sebagainya, itu bisa mengundang datangnya ain. Ya, nanti insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Ini terkait ruqyah syar'iyah. Intinya harus ada syar'iyah yang menunjukkan bahwa ruqyah tersebut sesuai syar'i. Ya, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim dan doa-doa Nabi SAW dan dengan bahasa-bahasa yang difahami. Kemudian yang berikutnya adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu adalah
jampi-jampi dengan menggunakan kalimat atau bacaan atau ritual yang mengandung unsur kesyirikan. Makanya disebut syirkiyah karena mengandung unsur kesyirikan dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menempuh ruqyah-ruqyah syirkiyah. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya dengan media jimat, kemudian dengan sesembelihan, kemudian dengan media-media yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan jimat, dengan mengundang jin, dengan bantuan jin. Ya, salah satu cirinya adalah bertanya nama ibu kandung, meminta media. Ya, kadang-kadang ada suami istri yang pengen rekat dengan suaminya, ya datang ke dukun untuk agar suaminya tidak selingkuh dan lain sebagainya, sehingga medianya adalah celana dalam suami istri itu. Ya, ini banyak sekali media-media yang mengandung kesyirikan, ya, dan ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan dan ini haram. Ya, jadi ada dua ya, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kemudian ruqyah syar'iyah itu sebenarnya adalah amalan utama. Ruqyah, yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah dengan Al-Quran, itu bukan pengobatan alternatif. Jadi teman-teman semua, ini mindset kita berkaitan dengan terapi bacaan Al-Quran itu jangan jadi alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seorang muslim tertimpa penyakit. Jadi ketika kita sakit, coba diagnosa dengan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Ya, sebagai sarana penyembuhan. Ya, sehingga saya sering sampaikan kata kuncinya, apabila kita sakit dan dibacakan Al-Quran, lalu badannya merespon, insya Allah sakitnya sembuh dengan Al-Quran. Biidnillah. Ya, jadi cobalah dengan Al-Quran. Ya, dan ini harus dibuktikan dengan penuh keyakinan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dinukil dari kitab Kaifa Tu'aliju Maridhoka bi ar-ruqyah asy-syar'iyyah halaman 41. Bahkan Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa ruqyah dengan Al-Quran merupakan amalan utama. Ya, terutama ketika kita ya memang sakit dan membutuhkan bantuan ruqyah. Ya, Masya Allah ya. Kemudian berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Jadi ini ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan yang saya simpulkan. Ya. Jadi ada 10. Yang pertama, ya, keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah. Termasuk teman-teman sekarang yang sedang promil atau yang sedang sakit, ya entah itu kanker dan lain sebagainya, harus harus yakin dalam hati bahwa kesembuhan bukan datang dari saya, bukan karena bacaannya atau zat-zat yang lain, atau dokter atau obat atau herbal, bukan. Tapi kesembuhan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menyembuhkan seseorang baik ya dengan ruqyah atau tanpa ruqyah. Allah mampu memberhasilkan promil baik dengan ruqyah ataupun tidak. Karena semua kesembuhan keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada bab tauhid yang harus kita kuatkan di dalam hati kita sebagai seorang yang beriman. Bahwa kita tidak boleh menyandarkan diri kita kepada makhluk. Kita tidak boleh menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ruqyah harus dengan Al-Quran, hadis, atau dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Jadi ruqyah harus dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Ini saya sering membacanya. Entah dengan surat Al-Fatihah, dengan ayat kursi, atau ayat-ayat yang lain yang memang ada nas atau contohnya. Dan memang secara umum Al-Quran itu bisa menjadi media ruqyah. Atau bisa menjadi ayat-ayat yang dibaca untuk ruqyah. Tetapi ayat-ayatnya yang ada dalilnya itu memberikan efek yang lebih dahsyat. Ya, misalnya ayat kursi tadi, ya 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Kemudian dengan hadis atau doa-doa Nabi SAW, misalnya Bismillahi arki, ya, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikhlaskan niat, ya, dan menghadapkan diri
kepada Allah saat membaca dan berdoa. Makanya dianjurkan ketika kita meruqyah, yaitu pasiennya itu menghadap kiblat. Ya, kita juga menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ya, untuk apa? Untuk persiapan kita untuk meruqyah dan diruqyah. Ya, yang terpenting adalah niat kita. Niat kita di dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Jadi tadi ketika kita sakit coba baca Al-Fatihah dan meniupkan bagian yang sakit. Ya. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh. Ya. Jadi coba nanti teman-teman semua ketika teman-teman ada rasa sakit, misalnya kepala, ya. Kalau kepala kan nggak mungkin ditiupkan, tiupkan di tangan Al-Fatihahnya, kemudian diusap ke semua badan. Nah, kalau bisa minta tolong ya suami atau istri kita untuk bacakan Al-Fatihah dan tiupkan di bagian yang sakit tersebut. Kemudian menghayati makna yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca. Makanya beda ketika kita meruqyah membacakan Al-Quran, kita memahaminya. Dengan tidak memahaminya, itu memiliki efek yang berbeda. Ketika kita meruqyah, lalu kita hafal bacaannya, kita bahkan mengamalkannya, itu jauh lebih dahsyat bacaannya. Makanya kadang-kadang ketika saya membacakan beberapa ayat, reaksinya, respon badannya, ada yang mual, ada yang muntah, ya dan lain sebagainya, bisa jadi karena ketika saya membacakan ayat tersebut, saya memahaminya. Jadi teman-teman penting nanti ketika saya ajarkan ya habis sesi ini insya Allah ada ruqyah ya suami kepada istri. Suami hendaknya ya memahami bacaan ya yang dibaca. Misalnya bacaan Al-Fatihah. Ya, minimal tahu artinya dari setiap ayat yang dibaca dari surat Al-Fatihah itu sehingga memberikan efek yang dahsyat ketika kita membacakan untuk meruqyah. Kemudian yang keenam, orang yang meruqyah hendaknya mendengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dengan baik, diam. Dengarkan, diam. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, dan ini luar biasa efeknya ketika kita diruqyah atau didengarkan Al-Qur'an, kita diam menghayati setiap ayat-ayat yang dibacakan, setiap huruf yang dibacakan, ini akan memberikan respon badan yang dahsyat. Nanti kita praktekkan di akhir sesi ini. Respon badan yang luar biasa pada badan kita, diri kita. Ya, bahkan syaitan-syaitan yang ada di dalam badan kita itu akan merasa nggak nyaman, panas, ya, dan ingin segera keluar dari badan kita. Inilah dahsyatnya Al-Quranul Karim. Bahkan sakit-sakit yang disebabkan oleh pengaruh sihir, pengaruh jin, insya Allah sembuh, biidnillah. Ya, tentunya karena Al-Quran merupakan kalamullah yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kesembuhan, mukjizat kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran tidaklah kemudian kecuali menjadi penawar ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu pada saat didengarkan Al-Quran, diam ya. Kemudian yang ketujuh adalah meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan. Masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut ya tanpa keluar air ludah ya. Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meruqyah. Yang menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludahnya yang keluar. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai sedikitnya keluarnya air ludah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Alaqah bin Sahar As-Saliti. Tatkala ia meruqyah seorang yang gila, ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah padanya selama 3 hari pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Jadi ada 2 cara ya. Cuman kalau saya selalu menggunakan cara yang pertama ya. Jadi tiupan tanpa adanya air ludah yang keluar. Kecuali tadi kasusnya mungkin orang gila dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8,
adalah jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya tidak masalah. Ya, terutama air zam-zam. Ya, untuk media yang paling baik adalah minyak zaitun. Ya, jadi teman-teman semua minyak zaitun di rumah itu pastikan ada. Ya, saya sendiri itu selalu ada minyak zaitun murni untuk saya minum, untuk saya oles, ya, dan untuk meruqyah. Ya, jadi minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi. Ya, tidaklah Allah bersumpah terhadap sesuatu kecuali banyak hikmahnya, banyak kebaikannya. Contohnya di dalam surat At-Tin, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Berarti zaitun ini ya adalah buah yang diberkahi. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama itu. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh berkah. Kan salah satu makanan yang dibutuhkan ketika promil adalah lemak. Ya, lemak ya salah satu yang dibutuhkan. Ya, tapi lemak yang baik yaitu HDL. HDL itu ada pada minyak zaitun. Masya Allah ya. Jadi jangan ragu-ragu ya kemudian untuk beli ya minyak zaitun murni. Kemudian yang kesembilan adalah mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Tangan kanan ya. Ya, berdasarkan hadis Aisyah, ya, berkata Rasulullah tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapkannya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Jadi tangan kanan ya. Kemudian yang ke-10, bagi orang yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan ke tempat dikeluhkan seraya mengatakan bismillah. Misal ya, sakit kepala, pegang lalu baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Coba teman-teman semua praktekkan barangkali ya. Barangkali ada yang sakit ya. Sentuhkan lalu ikutin bacaan saya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, baca itu sebanyak 7 kali. Ya, jadi sentuhkan bagian yang sakit ya dengan tangan kanan kita seraya membaca doa tadi. Ya. Nanti kita praktekkan insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme kesembuhan melalui terapi bacaan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai mukjizat kesembuhan. Bagaimana mekanismenya? Intinya adalah terapi Al-Quran ini merupakan terapi bacaan, terapi suara. Ya, jadi memang ruqyah ini harus diperdengarkan, harus terdengar oleh telinga kita. Suara merupakan satuan terkecil sehingga dia bisa masuk ya ke lubuk hati yang paling dalam. Ya. Jadi suara ketika saya menyampaikan ini misalnya, ukhruji aduwallah. Suara itu terdengar oleh telinga kita dan langsung masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Apalagi kemudian suara itu merupakan bacaan Al-Quranul Karim, kalamullah, ya, sehingga memiliki efek dampak ya yang luar biasa pada kesembuhan kita. Nah, dalil-dalil yang berkaitan dengan kesembuhan melalui Al-Quran sebelum nanti kita bahas ya tentang promil, ruqyah promil. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Jadi saya melihat kalau promil itu semuanya takdir Allah, tapi ada 2. Ya. Ada orang yang tidak bisa berhasil promil, ya, karena memang medis, ya. Artinya kalau medis, ya ketemunya dengan medis. Yang dibutuhkan adalah
pola hidup sehat, herbal, kemudian pikiran yang baik dan lain sebagainya terkait fisik. Kemudian yang berikutnya adalah non medis karena gangguan jin, ya, sihir, ain dan lain sebagainya. Dan semuanya ada obatnya insya Allah. Ya. Dan semudah-mudahnya mendiagnosa tentunya dengan Al-Quran. Ketika kita sakit tadi, coba misalnya sentuhkan perutnya, lalu bacakan Al-Fatihah. Kalau ada respon, oh berarti sakit saya bisa jadi non medis. Lanjutkan bacaannya sampai respon badan kita, hati tenang. Karena sesungguhnya kalau hati kita sehat, diri kita sehat, dibacakan Al-Quran, maka efeknya pasti tenang. Namun kalau ada gangguan non medis atau sesuatu yang tidak kita inginkan ada di dalam badan kita, maka responnya selain tenang tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di dalam Sahih Muslim menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'i dawa'un fa'idha usiba dawa'u ad-da'i baro'a bi'idnillah." Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Jadi ini penting sekali bahwa konsep ya dalam berpikir kita bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan apabila obat itu sesuai dosisnya, benar, maka insya Allah ya dia akan sembuh atas izin Allah. Kemudian berikutnya adalah terkait hadis yang lain ya, dari Usamah bin Syarik bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obat. Ia diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Sahih. Ya, jadi ini bagian daripada keyakinan yang harus kita bangun bahwa setiap sakit, setiap masalah ada solusinya. Ya. Kemudian terkait histori ruqyah. Jadi ada kisah yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kisah Abu Sa'id. Ya, yaitu ketika melakukan perjalanan lalu berjumpa dengan kawasan ya, sebuah kabilah. Awalnya mereka tidak dijamu, minta dijamu nggak dijamu, sampai kemudian pimpinan kabilah tersebut terkena sengatan kalajengking. Ya, lalu utusan daripada pimpinan tersebut ya bertanya kepada kaum muslimin yang waktu itu lewat, ya salah satunya adalah Abu Sa'id. Ya, apakah pemimpin kami terkena sengatan kalajengking? Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Maka Abu Sa'id mengatakan, saya bisa. Ya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat jamulah diri kami. Maka sepakatlah kalau misalnya setelah diobatin akan diberikan upah kambing. Ya, lalu singkat cerita Abu Sa'id meruqyah pimpinan tersebut dengan membacakan Al-Fatihah dan sembuh biidznillah atas izin Allah, dan kemudian diberikan kesepakatannya itu kambing ya, sampai kemudian berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Nabi SAW bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Ya, maka Nabi meminta untuk dibagikan dan disisihkan bagian untuk Nabi SAW. Artinya dibenarkan perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id ya, untuk meruqyah pimpinan kabilah tersebut dan sembuh atas izin Allah dengan surat Al-Fatihah. Ya, ini kaitannya dengan keimanan, tentunya keimanan ya seorang sahabat ya terhadap bacaannya sehingga memberikan efek yang dahsyat. Ya, kemudian keberhasilan promil. Nah, kita masuk pada keberhasilan promil dan tips-tipsnya. Ya. Yang pertama, tadi sudah Ana sampaikan bahwa ini penting dicatat. Yang pertama adalah niat mendapat keturunan. Ya. Niat mendapat keturunan. Mendapat keturunan atau keberhasilan. Niat
di dalam promil atau di dalam pasangan suami istri untuk mendapat keturunan itu harus didasarkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya menyenangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa inni makatsirun bikumul umam. Karena kata Nabi, aku bersyukur, berbahagia dengan banyaknya umat. Jadi kalau kita menikah, kalau saya dulu dengan istri, ya, dengan istri itu memang niat dari awal kita pengen punya banyak anak. Ya, pengen punya banyak. Makanya di usia kami yang anak 34, ya, istri 32, kami sudah punya 6 atas izin Allah, yang satu wafat. Ya. Kenapa? Dari awal memang kita niat punya keturunan banyak, tapi bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi untuk menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuzawwajul wadudal walud, nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur. Fa ini makasirun bikumul umam. Ya, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersyukur, berbahagia dengan banyaknya umat. Ya, karena niat, coba teman-teman semua, niatkan sejak saat ini, saya pengen punya keturunan untuk menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyenangkan Nabi kita. Dan ini bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya para sahabat ini banyak sekali, ya, riwayat-riwayat menyebutkan mereka memiliki banyak anak. Ya, maka kita tiru, insya Allah, ya. Jadi niatkan dalam hati, ya, mulai saat ini, mulai detik ini. Jadi bukan, mohon maaf ya, pengen punya anak itu karena malu ditanya terus, jangan. Karena sudah lama menikah, jangan. Tapi niatkan, ya, karena Allah, ya, karena ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim berkaitan dengan niat, ya, yaitu dari Umar, ya, Al-Khattab, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, insya Allah. Ya, jadi niatkan kita mendapatkan keturunan untuk mencari ridho Allah, mencari kebaikan yang Allah hadirkan. Ya, salah satunya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, sudah salahkan diri kita sendiri. Jangan kemudian apalagi menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah? Ya, teman saya yang nikahnya bareng sudah punya anak sekian-sekian, kenapa saya enggak? Sudah langsung fokus. Barangkali ada dosa yang kita kerjakan di masa lalu, yang kita belum bertaubat kepada Allah, belum beristighfar kepada Allah. Coba cek barangkali. Ya. Dengan apa? Ya, dengan introspeksi diri, dengan melihat, lalu kemudian beristighfar kepada Allah. Artinya minta ampun kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, ya, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Tapi mintalah ampun kepadanya. Ya, beristighfarlah kepada Allah, meminta ampun setiap saat, beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, bisa jadi Allah menguji kita. Allah memberikan musibah, tertundanya punya keturunan karena dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengarkan ruqyah. Ya, dengarkan dengan baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Ya, jadi ini adalah bagian dari ikhtiar yang ketiga, yaitu dengarkan Al-Qur'an sesering mungkin. Niatkan dalam hati, siapkan diri kita, waktu kita untuk menghadapi respon badan terutama. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari HB atau hubungan badan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya menghafal doanya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya,
Ya, catat para suami karena yang membaca suami. Yaitu bismillahi dengan nama Allah, Allahumma jadi syaitan. Ya Allah, lindungilah kami daripada syaitan. Coba lihat. Orang berhubungan badan, suami istri. Tapi kenapa mintanya adalah bukan minta kenikmatan, minta ini, bukan. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Ada apa ini? Karena syaitan ternyata ketika seseorang tidak membaca doa, dia bisa ikut ya berhubungan, menikmati hubungan itu. Sebagaimana syaitan bisa ikut makan apabila kita tidak membaca doa. Dan suami istri yang berhubungan pun syaitan bisa ikut menikmati. Sehingga bisa jadi penyebab kegagalan ya seorang suami dan istri pada saat berhubungan adalah dia tidak membaca doa. Ya, dan wajadi bisyaitan ma razaqtana. Bukan hanya meminta perlindungan terhadap kita, suami istri, janibna, kami gitu kan, suami istri. Tapi apa yang Allah rezekikan berupa anak. Sehingga apa? Sehingga kalau orang berdoa seperti ini, insya Allah kalau dia terjadi pembuahan, la yaduruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan bisa memberikan madarat. Tidak akan terjadi keguguran, tidak akan begini dan begini. Bahkan setelah lahir, syaitan tidak bisa memberikan makar yang besar kepada anak kita. Dan insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Ini penting sekali doa hubungan badan. Jadi dihafal ya. Terutama suami karena suami yang membaca. Kemudian yang berikutnya adalah herbal. Sedikit saja, karena herbal ini kaitannya dengan kajian-kajian yang ahli, orang-orang ahli. Tapi saya merangkum dari beberapa ya, pernyataan, salah satunya dari Dr. Zaidul Akbar, bahwa cukup ya 3, ya minimal 3 kandungan, yaitu atau makanan, madu, kurma, dan zaitun. Adapun nanti dengan rimpang dan lain sebagainya bisa saja. Yaitu konsumsi 3 bahan tersebut setiap hari. Kenapa? Madu di dalamnya ada asam amino yang dibutuhkan oleh badan kita, bahkan terbaik. Kemudian minyak zaitun sebagai lemak yang baik, ya, dan penuh berkah. Ya. Kemudian prebiotik, ya, yang bisa kita temukan pada kurma. Ya. Ini 3 bahan yang terbaik yang kita butuhkan, salah satunya untuk keberhasilan formula. Dan yang terakhir adalah tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah suka. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Ya, kenapa kita tidak bertawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Termasuk kebutuhan dia terhadap keturunan, terhadap kesehatan, terhadap apapun. Allah akan cukupkan bagi dia. Maka ya orang-orang beriman hendaknya juga bertawakal kepada Allah. Ini salah satu karakter orang beriman, selalu bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada peruqyah, bukan kepada dokter, bukan kepada obat. Ya buktinya apa? Ya buktinya bahwa orang-orang suami istri yang sehat, sudah promil kemana-mana dengan berbagai macam cara, tapi tidak bisa membuahkan hasil. Kenapa? Karena memang hanya Allah. Oleh karena itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah adab-adab hubungan badan. Ya, ini secara sepintas saja teman-teman bisa cari ya referensinya, buku-bukunya. Yang pertama adalah niat mencari pahala. Coba, pasangan suami istri mencari pahala melalui hubungan badan atau jima. Dan suami pun mencari pahala melalui hubungan badan dengan istrinya. Ini pahala luar biasa. Ya, sebagaimana dari hadis Nabi SAW, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam hubungan intim atau hubungan badan suami istri di antara kalian itu termasuk sedekah. Masya Allah ya, sedekah. Berarti ini adalah ibadah, pahala, kebaikan. Niatkan mencari ridho Allah. Maka para sahabat pun menanggapi, kenapa sampai hubungan badan ya atau intim bisa bernilai pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab ya, yang artinya, tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa? Ya, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya kepada yang halal,
ia mendapatkan pahala. Ya, oleh karena itu semangat ya para istri, bukan hanya ingin mendapatkan keturunan, bukan hanya ingin mendapatkan keberhasilan, layani suami. Ya, begitupun sebaliknya, suami berusaha menyenangkan istrinya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Istri pun demikian, niatnya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Kalau ia berhasil diranjangnya dengan halal, maka insya Allah Allah akan tutupi matanya dari melihat yang haram. Allah akan tutupi telinganya dari mendengar yang haram. Ya, Allah akan tutupi hatinya dari merasakan yang haram karena sudah cukup pada yang halal. Makanya maksimallah di dalam masalah hubungan badan ini. Bukan hanya karena ingin kita mendapatkan keturunan, tapi niatkan mencari ridho Allah. Niatkan mencari pahala di sisi Allah. Dan efeknya luar biasa. Efeknya ketika ia maksimal, ya maka moodnya, kesehatannya, ya pikirannya, kekhusyuan di dalam ibadahnya, ini berdampak besar, bermanfaat. Ini luar biasa. Semangatlah para suami, para istri di dalam hubungan badan. Ya, jangan sampai kalah dengan para pelakor. Ya, jangan sampai kalah dengan orang-orang di luar sana yang bukan mahramnya, yang bukan istri. Dan suami hendaknya menjaga pandangan, ya, menjaga hatinya, cukuplah pada yang halal. Istri pun begitu maksimal. Ya, di rumahnya persiapkan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan pemanasan. Ya, cumbuan terlebih dahulu ini penting sekali. Entah itu dengan obrolan, dengan pijatan, ya, atau dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Dan inilah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menikahi wanita perawan. Ya, karena masih bisa bercumbu rayu, bercanda dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Jabir, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Aku menikahi janda ya Rasulullah. Ya, jawab Jabir, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya dan juga sebaliknya, ia bisa bercumbu mesra denganmu. Jadi bercanda. Ya, kalau saya sarankan teman-teman semua yang datang kepada saya untuk prom ya kan tadi saya sarankan minyak zaitun ya. Minyak zaitun ini bisa dipakai untuk pijat. Jadi sebelum hubungan badan, bercumbunya itu dengan memijat, terutama bagian punggung, tangan, panggul dan lain sebagainya, pijat semuanya dengan minyak zaitun. Ucapkan bismillah. Ya, begitupun sebaliknya setelah suami selesai dipijat, giliran suami pijat istri. Ya. Kemudian setelah pijat dan bercumbu dan lain sebagainya, hendaklah dia berdoa. Nah, tadi doanya sudah saya sampaikan, ini lengkapnya ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyati ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Jika salah seorang di antara kalian yaitu suami, ya perhatikan suami ingin berhubungan badan dengan istrinya, hendaklah dia membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doanya. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Ya. Dan lanjutan hadisnya, fa innahu yuqaddar bainahuma walad. Apabila terjadi pembuahan atau terjadi anak di dalam hubungan itu, maka apa? Fi dzalika lam yadurhu syaitanu abada. Maka syaitan tidak akan bisa membuat makar, madarat pada anak tersebut. Nah, itu misalnya keguguran dan lain sebagainya. Bahkan setelah anak lahir, Allah akan jaga. Asbab apa? Sebab mengikuti sunnah Nabi. Ya, doa-doa yang diajarkan Nabi. Karena Nabi berbuat, mengatakan, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengamalkan, semuanya perlindungan. Ya, bukankah? Kenapa kita di dalam hubungan badan tidak minta kenikmatan, tidak ini? Tapi kenapa syaitan? Ya tadi. Syaitan bisa masuk di dalam hubungan badan dan memblokking pertemuan sperma dan sel telur atas izin Allah atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan badan ya pada istri kita itu tidak melalui dubur. Ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kau kehendaki tapi tidak melalui dubur. Ya, boleh depan, belakang, samping, kanan. Ya, tapi tidak melalui
dubur. Ya, seperti itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ya tadi ya, tidak boleh sama sekali ya menyetubuhi atau berhubungan badan dengan istri melalui daerah belakang ya atau dubur ini. Gak boleh, haram hukumnya. Ya, dan bahkan di dalam hadis disebutkan mal'unu man atam mu'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat orang-orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini hasan. Jadi memang bukan hanya haram, tapi terlaknat. Gak boleh, haram hukumnya. Kemudian ini kaitannya dengan adab-adab hubungan badan yang terakhir yang bisa Ana sampaikan ya. Sebelumnya mungkin selanjutnya sebelum nanti ada ruqyah bareng-bareng ya. Ruqyah massal ya di dalam Zoom ini barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, sementara saya cukupkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman semua ya. Atau boleh MC mengaturnya baru. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yudi Abu Nabhan. Untuk sesi tanya jawab, kami batasi 3 pertanyaan ya. Dipilih dari 3 orang pertama yang raise hand, angkat tangan. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh. Mana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Langsung saja boleh di on audionya yang mau bertanya atau boleh dari chat. Bisa langsung? Ya. Bu Deliana ya? Atau ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin langsung lanjut ke tahap berikutnya. Barangkali ada masalah ya terkait indikasi gangguan jin melalui mimpi atau pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung disampaikan atau di via chat. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Silakan Mbak Ade. pertanyaannya, Pak? Izin bertanya ya Ustadz. Saya sih pejuang garis 2 selama 2,5 tahun ya. Ya. Terus awal nikah ke 3 bulan, saya sudah periksa ke dokter kandungan kayak gitu. Nah, di dokter kandungan itu tuh saya berkunjung kayak USG tuh ke beberapa dokter. Dan hasilnya tuh katanya alhamdulillah bagus gitu. Cuman awalnya tuh katanya sel telurnya kecil. Nah, udah gitu saya kan kayak pola hidup sehat, berikhtiar kayak berdoa gitu. Terus saya berkunjung lagi ke dokter. Katanya alhamdulillah udah bagus, udah cek sperma suami juga katanya bagus juga. Udah minum vitamin, udah minum kayak herbal apapun itu gitu, kata orang minum makan kurma muda yang kayak gitu, pokoknya udah aku cobain segala macam kayak gitu kan, sampai kayak di titik ini tuh aku tuh harus kayak berpikir ya Allah harus kayak gimana lagi gitu, meskipun saya tuh udah pasrah, udah gimana ya, udah kayak bingung harus kayak gimana lagi kalau misalkan saya program hamil ke dokter, misalkan saya nggak mampu gitu ya dok dengan gitu ya Ustadz, kayak biayanya cukup dengar dari orang tuh katanya mahal banget kayak gitu, jadi saya tuh kayak nggak bisa gitu kalau melewati program hamil ke dokter lagi gitu, jadi ke dokter cuman kayak sekali udah nggak lagi gitu.
saran saya minta saran gimana gitu ya Ustadz, kayak saya tuh harus ikhlas banget, pasrah banget ke Allah tuh dengan cara apa gitu biar hati aku tuh lebih besar lagi kesabarannya gitu. Ya, Itu aja sih Ustadz. ya Makasih langsung Ustadz. sama-sama. Baik, izin langsung jawab ya, biar tidak lupa. Ya, jadi betul ya teman-teman semua. Masya Allah ya. Pertama saya doakan ya, Teh Deliana dan suami mudah-mudahan disegerakan berhasil promilnya ya. Dan pejuang garis 2 ya selama 2 tahun. Dan Alhamdulillah secara medis beliau sudah tempuh ya, dan kabarnya baik ya. Semuanya sudah USG, sudah sel, semua sudah cek-cek semua. Ya, terus gimana nih ikhtiar selanjutnya? Yang pertama ya, apakah kita sudah ya, maksudnya sudah terapi Al-Quran ini secara serius ya, karena di pembahasan di awal hendaklah kita menerapi diri kita sendiri ketika ada permasalahan dengan Al-Quran itu sebagai pengobatan utama. Dan di dalam kajian yang pernah saya sampaikan, masalah ya itu ada 2. Bahkan saya kalau datang suami istri dengan kabar yang tadi Teh Diliana sampaikan, itu saya jadi kabar gembira buat saya, para peruqyah. Kenapa? Karena secara medis dicek sana sini sudah bagus, tapi kok belum berhasil. Berarti ada kemungkinan yang paling besar, yaitu karena indikasi gangguan jin, ya, atau gangguan sihir, atau gangguan psikis atau perasaan. Ya. Yang pertama, gangguan jin, gangguan sihir atau psikis itu sangat mudah didiagnosa dengan Al-Quran. Oleh karena itu, coba ya saya sering sampaikan, sudahkah kita dengarkan Al-Quran? Apakah ada respon? Nah, mungkin langsung saya tanya, Teh Dieliana sudah pernah dengarkan Al-Quran? Apakah ada respon atau tidak? Ya, Kayak ruqyah gitu ya Ustadz? Apa nah, gimana? iya. Ya, saya pernah Ustadz di TikTok itu Ustadz kayak ruqyah yang itu kan ya yang di TikTok. Hmm, Aku tuh jadi kayak mual tapi nggak muntah gitu, pusing banget tiba-tiba kayak gitu. hmm, ya, Jadi kayak takut gitu loh Ustadz. Kayak mau tiap hari kan di situ harus tiap hari ya. Jadi aku tuh takut gitu. Jadi kayak ya lo gimana gitu kalau sampai kayak apa betul. susah keluar jinnya gitu loh. Nah, ya, Masya Allah ya. Iya. Ini kabar gembira nih teman-teman. Jadi ketika kita dengar respon ruqyah, lalu ada respon tadi mual, meskipun awal mula kan baru sekali, tidak mungkin orang di ruqyah langsung bisa muntah, itu nggak mungkin. Karena ketika ada gangguan jin atau non medis di ruqyah pasti ada respon tadi, entah itu mual, entah itu pusing, entah itu deg-degan, berdebar, takut. Ya, sesungguhnya yang takut, yang berdebar itu bukan badan kita, bukan kita. Karena sesungguhnya kalau kita itu didengarkan Al-Quran harusnya tenang. Tapi ada sosok lain, ada gangguan lain yang terlaknat. Ya, syaitan. Karena memang syaitan telah berjanji kepada Allah akan menyesatkan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Termasuk ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi syaitan ini bukan hayalan, bukan cerita dongeng, bukan, ada keberadaannya dan dia menginginkan keburukan. Salah satunya adalah bagi mereka pasangan suami istri kalau bisa bercerai. Kalau bisa ya dibuat tidak punya keturunan. Ya, sehingga apa? Ya, salah satunya didiagnosa ternyata dibuktikannya dengan mendengarkan Al-Quran. Ketika didengarkan Al-Quran ada respon tadi. Masya Allah. Jadi saran saya adalah lanjutkan dengarkan Al-Quran. Dan jangan khawatir akan terjadi misalnya kerasukan atau reaksi lain. Enggak, insya Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah, menyiapkan untuk menghadapi respon badan. Kalau mual, muntahkan. Jadi teman-teman semua, ada respon badan yang
yang harus kita hadapi. Kalau mual, muntahkan. Kalau pusing, usapkan ke mulut, ke tangan, diusap-usap. Gitu. Jadi jangan hanya sekali. Jangan hanya sekali, tapi berulang-ulang dan jangan takut. Justru bisa jadi yang takut itu bukan Anda, tapi syaitan. Karena dengan Al-Quran, atas izin Allah keluar dari badan Anda. Nah, setelah keluar, setelah tidak ada gangguan jinnya, maka insya Allah respon badan itu hati tenang. Nah, setelah hati tenang, ya, saya sarankan coba cari masa subur. Ya, Anda punya jadwal subur, masa subur, berhubungan badan dengan suami minimal 4 kali di dalam seminggu. Coba di dalam seminggu itu minimal 4 kali. Ya, tentunya dengan adab-adab yang saya sampaikan tadi. Ya, kemudian kalau tidak bisa muntah, biasanya ada penghalang. Entah itu keraguan atau dosa atau tadi bilang gimana caranya supaya lebih ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas, ridho. Karena apa yang kita hadapi saat ini, takdir kita itu sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Allah sudah tahu bahwa kita akan menghadapi takdir ini termasuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, jadi ini adalah bagian dari takdir hidup kita yang harus kita jalani dan ini tidak ada cara lain kecuali menempuhnya dengan cara ridho kepada takdir Allah. Ya, ridho pada takdir Allah. Saya ridho karena tidak mungkin Allah yang membuat sebuah keputusan atau takdir kecuali di situ ada hikmah, ada kebaikan. Mungkin di situ Allah ingin Anda dekat dengan Al-Quran. Mungkin di situ akhirnya ada kajian seperti ini. Ya, akhirnya ada persiapan yang selama ini kita menganggap saya bisa berhasil. Sebelum menikah saya subur, saya bisa berhasil. Ternyata Allah buktikan mana? Ya, kesombongan kita, kepercayaan diri kita, ya, ternyata hilang begitu saja. Tidak ada artinya. Oleh karena itu, dari sinilah Allah sedang mengajarkan siapapun di antara kita yang pengen berhasil atau sembuh atau promil, bertawakallah kepada Allah. Hanya Allah. Bukan karena diri kita sehat, ya, bukan karena diri kita itu secara medis bagus, bukan. Tapi Allah menakdirkan. Ya, dan Allah sudah kasih tahu caranya. Ya, salah satu caranya adalah adab-adab HB tadi yang sudah saya jelaskan termasuk doanya. Ya, itu barangkali yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Cukup? Iya Ustadz, kalau itu bagusnya dibacakannya di saat ada waktu tertentu nggak? Kalau misalkan pada asar apa gimana gitu. Ya, untuk patokan mendengarkan tidak ada. Karena saya tanya kepada orang-orang yang berhasil juga, ada yang sebelum tidur, ada yang setelah asar, setelah sholat, ada yang pagi. Ya, intinya tidak ada patokan khusus. Ya, di sini yang perlu digarisbawahi adalah coba cari waktu yang paling nyaman. Kira-kira kapan? Ya, mungkin nyamannya siang, malam, entah wallahu alam ya. Cari yang paling nyaman agar kita siap mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, agar siap menghadapi respon badan gitu. Jadi cari waktu yang nyaman ya. Bisa kapan saja, kalau bisa dengan suami. Kalau saya sarankan orang-orang yang hadir di tempat kami ya offline ya maksudnya. Jadi sebelum hubungan badan tadi, dengarkan paling 3 menit kan di Ruqyah Promil itu 3 menit, 4 menit. Enggak sampai lama, enggak sampai sejam. Dengarkan, ya niatkan untuk menghadapi respon badan, baru persiapan hubungan badan. Ya, seperti itu nah. Ya baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Semoga berhasil, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Ya. Oh ya Ustadz, ada teman-teman yang nyimak dari YouTube juga ada yang mau bertanya Ustadz. Ini katanya untuk rukyahnya itu diharuskan suami istri atau boleh hanya istrinya saja yang dirukyah atau gimana Ustadz? Kalau promil, selalu saya anjurkan, jadi ini bukan kewajiban juga, tapi kebanyakan yang berhasil itu ketika sudah suami istri. Kan promil. Beda dengan ketika kanker, kista, itu bisa sendiri. Tapi kalau promil dianjurkan berdua, meskipun bisa jadi mendengarkannya kadang-kadang bisa masing-masing. Entah istrinya pagi, nanti suaminya sore, ya. Tapi harus ada satu waktu di mana suami istri mendengarkan ayat-ayat Al-Quran secara bersamaan.
Karena ada yang aneh gitu ya. Kalau offline ya, kalau datang kepada kami, ada yang offline. Masalahnya di istri. Ya, misalnya sel telur tadi kecil. Tapi ketika diruqyah, istri tidak ada respon. Yang ada respon malah suami. Yang mual, kemudian yang muntahnya malah suami. Nah, inilah pentingnya ketika promil, ya didengarkan Al-Quran itu suami istri. Karena promil. Ya, promil butuh kerjasama suami istri. Termasuk ketika mendengarkan Al-Quran, hendaknya dilakukan bersama-sama. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari kolom chat. Ini katanya saya pejuang garis 2 selama 2,5 tahun Ustadz. Saya sudah berusaha semampu saya dan suami. Saya sudah promil ke 2 dokter dan hasilnya bagus, tidak ada kendala apapun. Sampai saya kena mental, nangis setiap hari. Sampai saya nggak pernah mau ketemu sama orang di sekitar saya karena takut. Dan beberapa bulan ini saya sudah pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya selalu berpikir apakah saya kurang sedekah atau ada orang yang pernah saya sakiti secara lisan atau ada dosa yang tidak saya sadari sebelum menikah atau gimana Ustadz yang menjadi penghalang. Ya. Yang pertama tadi ya. Jadi mindset kita, Bapak Ibu semua, punya anak itu ujian, belum punya anak juga ujian. Saya pribadi sudah punya anak. Dan alhamdulillah. Tapi ketahuilah itu ujian bagi saya pribadi. Bagaimana kita bersyukur, itu ujian berat. Nah, kemudian teman-teman semua yang sedang berjuang garis 2 pun itu ujian. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghindari ujian. Nggak ada. Saya ya Allah nggak mau diuji ini, saya nggak mau diuji ini, nggak bisa. Nggak bisa kita memilih posisi mana untuk kita uji. Entah syukur, saya mau uji syukur aja ya Allah. Nggak bisa. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Ya, jadi mindset kita. Ya, termasuk ketika suami istri, mohon untuk dikuatkan pasangan kita. Jangan sampai syaitan masuk menjadi pihak ketiga untuk memberikan was-was. Karena kebanyakan ketika sudah lama menanti, ya syaitan itu membisikkan kepada wanita atau istri perkataan temannya tadi atau tetangganya tadi. Misalnya, kapan kamu punya momongan? Kok kamu belum punya anak sih? Padahal sudah nikah 3 tahun, mandul ya misal. Itu syaitan akan mengulang kalimat itu di telinga kita, di hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Berkeluh kesah, takut, menyerah. Apa benar saya ini mandul? Gitu. Dan ketika kita mengiyakan, dan ketika kita menyerah, itu syaitan ketawa. Berhasil mereka. Sementara perintahnya di dalam Al-Quran, la tai'asu min rauhillah, wa la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kita orang beriman, jangan berputus asa. Ini adalah alur hidup kita yang harus kita ridhoi, bagian dari takdir Allah. Ya selanjutnya tadi, mudah saja. Coba diagnosa dengan Al-Quran. Kalau ada respon badan, seperti yang tadi sampaikan, mual, pusing, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah, karena insya Allah obatnya ada pada Al-Quran. Tinggal istiqomahkan kita mendengarkan Al-Quran, sampai benar-benar respon badan kita, hati tenang. Ya. Jadi, kalau mual muntahkan, kalau pusing usap. Sampai kemudian ketika didengarkan, Ustaz, saya sudah hati tenang. Ya, sudah tenang. Oh, berarti lanjutkan baca Al-Quran, tapi juga cari waktu khusus untuk hubungan badan, konsumsi herbal, dan insya Allah biidznillah berhasil. Jangan berputus asa, insya Allah. Insya Allah, kalau kita yakin kepada Allah dan tata caranya benar, Allah akan mudahkan dan Allah berhasilkan promil kita. Sebagaimana teman-teman yang lain yang sudah berhasil pun melakukan hal yang demikian. Ya, intinya jangan dengarkan ucapan syaitan, waswas syaitan terhadap diri kita. Ya, ya meskipun tadi ada benarnya. Apakah saya kurang sedekah atau dosa? Iya, itu pun harus dievaluasi. Seringlah minta maaf. Sedekah juga bagus. Ya, ada al-multazam peduli. Ya, bisa sedekah. Ya, jadi sedekah bisa membuat doa kita terkabulkan dengan mudah. Ya, sedekah bisa membuat urusan menjadi gampang. Ya, memang banyak sekali
Ya, dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan sedekah. Tapi sedekah ya atau minta maaf ya tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah. Adapun keturunan itu bonus insya Allah. Ya, insya Allah. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Ada lagi mungkin? Oh ya. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Risma. Katanya, Pak Ustadz, saya sering mimpi dan suka kesurupan. Apakah itu menjadi penghalang juga, Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kita melihat doa tadi HB ya, Bismillahi Allahumma janibna syaitan. Jadi catatan. Kuncinya ada pada doa perlindungan ya, agar kita di saat beraktivitas, bukan hanya hubungan badan, makan, minum, ya ke kamar mandi, itu semuanya doa perlindungan. Ya, contoh ke kamar mandi, disebutkan ada doanya kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari syaitan, laki-laki dan perempuan. Termasuk hubungan badan. Ternyata syaitan di mana-mana. Dan bisa jadi ya infertilia atau ketidakmampuan kita menghasilkan keturunan campur tangan syaitan atas izin Allah. Jadi atas izin Allah semuanya bisa terjadi, termasuk itu. Ya, bisa jadi ya teguran. Kenapa sih sudah diajarkan gitu kan? Adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, doa perlindungan, nggak diperhatikan. Ini kan manual booknya. Inilah caranya. Gitu. Nah, kemudian kerasukan itu karena pintu kita terbuka lebar. Sesungguhnya kalau kita dengar kajian-kajian dari para ulama, syaitan itu tidak mudah masuk ke dalam di tubuh kita, tidak mudah. Tapi karena hanya ada pintu yang terbuka, biasanya karena 3 hal: kemarahan, kesedihan, kekhawatiran yang berlebihan, bisa mengundang datang syaitan seperti gula yang mengundang semut. Mereka bisa merasakan adanya ketakutan, adanya kekhawatiran, adanya kesedihan di dalam badan kita. Dan kemudian yang kedua, yang paling kuat adalah faktor adanya indikasi gangguan jin nasab atau keturunan. Ya, contohnya kakek nenek kita dulu pernah mengadakan ritual, bisa ngobatin, disesepuhkan. Ya, biasanya ketika mereka meninggal, mereka akan mewariskan jin nasab atau jin keturunan. Ada ciri-ciri yang melekat pada mereka. Ya, misalnya secara fisik ya, secara fisik mereka itu lemah. Ya, tapi emosinya meluap-luap. Kemudian yang kedua, mereka punya punya sakit eh, GERD bahkan, atau bahkan sering vertigo, ya. Itu secara fisik. Kemudian yang berikutnya adalah sering mimpi, mimpi orang yang sudah meninggal, terutama kakek neneknya atau dari keluarganya, mimpi sosok ya, laki-laki atau perempuan atau secara spesifik hewan seperti harimau ya dan lain sebagainya. Ini berarti indikasi gangguan jenazah. Kemudian bisa merasakan aura negatif. Ketika dia di satu tempat ya, dia langsung bisa merasakan aura negatif atau aura-aura yang lain. Bahkan dia punya insting, tapi insting yang buruk ya. Misalnya ada seseorang yang punya insting buruk pada dia, dia bisa merasakan. Ya. Kemudian pada saat dia sendiri, dia merasa ada yang mengawasi dari belakang. Tapi pada saat ditoleh, nggak ada. Ya, dan sering ketika kecil dia indigo atau bisa melihat secara nyata ya penampakan-penampakan ya makhluk-makhluk ya yang tidak kasat mata. Ya, itu Allah alam ya. Dan solusinya tentu diruqyah, diruqyah atau istiqomah mengamalkan sunnah, minimal membaca zikir pagi petang. Karena di dalam zikir pagi petang ada doa perlindungan. Insya Allah ya. Yang berikutnya adalah membaca surat Al-Baqarah. Ya, setiap malam dicicil, boleh dicicil. Ya, barakallahu fiik. Eh, untuk teman-teman semuanya yang masih belum ada kesempatan untuk dijawab ya, nanti bisa menghubungi Pak Yudi secara langsung ya. Untuk sekarang satu pertanyaan lagi ya.
Ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube, Ustadz. Katanya bagaimana agar terhindar dari mimpi berhubungan? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Tadi saya juga lupa mau menyampaikan bahwa salah satu cara ya syaitan mengganggu, merusak organ kita di tubuh kita, termasuk masalah reproduksi, kesehatan pencernaan, reproduksi dan sebagainya melalui tidur. Jadi diganggu tidurnya. Kalau tidurnya baik ya deep sleep itu insya Allah ke badan enak, seger gitu kan, jantung sehat, ini sehat, semuanya sehat. Tapi ada sebagian yang kalau bangun tidur tuh capek, ya lelah, bahkan tadi mimpi berhubungan sampai bangun-bangun lelah gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya mudah. Apa? Mudah. Cara mengatasinya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Saya gambarkan secara ringkas. Yang pertama berwudu. Pastikan ketika kita mau tidur dalam keadaan berwudu. Seperti kita sholat. Bagaimana wanita yang haid? Boleh berwudu. Tidak masalah wanita yang haid berwudu. Ya, jadi jangan salah paham. Wanita haid boleh berwudu. Kemudian yang kedua, duduk. Sebelum tidur, duduk. Kumpulkan dua tangan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Lalu, misalnya setelah selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiupkan. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq ya sampai selesai, tiupkan. Lalu An-Nas, ya. Minal jinnati wan nas, tiupkan. Ya, lalu usap mulai dari kepala belakang ke depan, ke dada, ke kaki ya, ke tangan ya, ke, ke tangan, ke pundak, ke ketiak, daerah-daerah yang bisa dijangkau. Lalu berbaring ke kanan, baca ayat kursi, dan doa sebelum tidur. Kalau belum tidur, zikir-zikir boleh. Tas sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau istighfar, astagfirullahaladzim, sampai kita terlelap. Ya. Kemudian kalau bangun, berdoa lagi. Ya minimal dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau terbangun di tengah malam. Ya, insya Allah ya banyak yang sudah membuktikan orang yang mengamalkan ini tidak diganggu lagi di dalam mimpi. Dan kalau sudah tidak diganggu lagi dalam mimpi, badan kita sehat, mood kita akan baik, dan insya Allah memudahkan kita berhasil promil. Insya Allah ya. Baik, Masya Allah ya, sebenarnya masih banyak banget yang belum bisa terjawab ya karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf, nanti kita bisa lanjut di grup khusus diskusi promil. Langsung saja ke acara selanjutnya, yakni Ruqyah Masal yang akan dipimpin oleh Ustadz Yudi Abu Nabhan. Baik, teman-teman semua, pastikan kita sudah dalam keadaan berwudu ya, dan bisa jadi menyiapkan kresek ya, barangkali ada rasa mual ya, bisa langsung dimuntahkan ya. Sudah siap semua? Ya, boleh di chat di kolom komentar ya. Sudah siap jika sudah siap. Kemudian pastikan duduk ya. Kalau ada suami di sampingnya, coba suami memegang perut istrinya. Memegang perut istrinya. Ya. Kemudian dengarkan ya apa yang saya bacakan. Ya, insyaallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, niatkan eh, niatkan di ruqyah ya, niatkan di ruqyah sambil usap-usap perut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillahi arqik Allahu yasfik. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyak.
As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Ya ma'syaral jin, yang ada di dalam badan hamba Allah ini, yang mendengar audio ini, yang melihat video ini, keluarlah kalian dari badan hamba-hamba Allah ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Selanjutnya ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, coba usapkan perutnya. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Gitu ya. Usap-usap pundaknya, ketiaknya. Barangkali ada yang butuh penanganan pada malam hari ini, barangkali ya. Ada yang respon badannya mual tapi nggak keluar atau lain sebagainya, bisa langsung. Kalau tidak ada, insya Allah nanti dilanjutkan di sesi yang lain ya, insya Allah. Yang mual dimuntahkan ya, Mbak Risma, dimuntahkan. Diusap, buka mulutnya. Kalau belum bisa, dilanjut ya, dilanjut di lain waktu, dengarkan lagi. Ya, insya Allah ada waktunya di mana Allah mudahkan syaitan keluar ya melalui muntahan dari badan kita. Ya. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama ya. Insya Allah semoga ini bisa menjadi wasilah agar Allah segera menitipkan karunia-Nya kepada yang telah menanti buah hati dari lama. Eh, untuk yang lain yang masih belum terjawab apa sebagainya, nanti pekan depan insya Allah akan ada sesi selanjutnya yang juga masih bersama dengan Ustadz Yudi Abu Nabhan. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:31 ya, langsung saja ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh live ya, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.